lagi dengan saya Ankarli di sini. Kali ini saya mau mereview lagi nih, nge-review lagi. Yang kemarin kita sudah nge-review kabel compatible owner compatible. Kalau sekarang berbeda, saya mau nge-review tinta inkjet Soljet. Nah, kebetulan saya udah ada printer baru di sini, mau sekalian saya unboxing. Tetapi nanti kita pakai tinta Soljet. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya buka, saya unboxing aja ya. Jangan lupa standby aja, ikutin terus sambil rebahan nggak apa-apa. Nanti ada info-info yang penting yang saya akan sampaikan. Oke bos, saya unboxing dulu ya. Ini ada tintanya 4, tapi maaf ya, nggak pakai ini, kita pakainya Soljet. Ini printer sudah terbuka, mungkin saya langsung isi supaya kita mempercepat waktu ya. Soalnya nanti ada proses ink charging selama kurang lebih 30 menit. Nah, selama 30 menit itu baru saya akan mereview produk-produk apa sih yang Soljet punya. Nanti saya informasikan buat teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Ini Soljet yang baru, udah ada kemasan kardusnya, lebih menarik. Tak simpan sini ya, biar tidak menghalangi pemandangan. Ternyata kuat, harus pakai pisau. Nah, ini dia satu, dua, magenta, sayang. Nah, untuk saya sedikit terangkan ya, tinta Soljet ini 003 ini botolnya mirip yang original. Jadi sudah tidak pakai packing aluminium, tinggal dibuka di sini, langsung tinggal tuangin di sini. Nggak usah pakai segel-segel bukaan, soalnya ini udah kualitasnya yang bagus ya, tutup ininya bagus, hampir mirip dengan original. Saya masukkan ya guys, biar cepat. Biru,
juga. Nah, cuman ini harus satu-satu, sempit soalnya, nggak bisa didobel kayak barusan. Kita isi dulu ya warna magenta. Sambil duduk ya guys, pegal. Ini nih sausage. Sudah juga. Oh, sorry, salah tutup. Tutupnya ini. Tutup dulu. Ini yang yellow ya. Sabar ya, ini baru proses pengisian. Nanti setelah dia printernya inkcader atau kalau di laser kayak kalibrasi, baru saya akan mereview produk-produk apa aja sih yang Solskjaer punya nanti tuh. Kita di sini ada tinta, salah satunya ya ada tinta dye base basicnya, ada basicnya art paper, ada buat juga tinta yang basicnya sublimas. Nanti ya saya terangkan semuanya. Bersabar, tongkrongin terus. Sambil rebahan nggak apa-apa, santai aja. Soalnya waktunya panjang. Kalau printer baru Epson kan tahu sendiri ya, 20-30 menit itu ada ink charger dulu. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapa juga. Ya sambil nunggu, sambil nanti kita review sedikit-sedikit. Oke? Pokoknya dipantengin terus. Suaranya sedikit lagi, tanggung, habisin semua, nanggung. Oke ya, sini dulu aja, ini udah penuh juga. Langsung saya hidupkan dulu sambil nunggu proses e-charging. Simpan. Oke,
Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini sudah memasuki proses ink charging. Nanti ada 20 sampai 30 menit ke depan kita nunggu supaya printer ini bisa saya coba. Dan nanti kita lihat hasilnya. Apakah langsung bagus atau gimana? Ya saya juga tidak tahu. Kita saksikan bersama. Oke. Nah, pada sambil menunggu printer ini, nah mungkin seperti yang tadi ya, saya akan mencoba mereview produk-produk apa aja sih yang Solce punya, kan gitu. Ya salah satunya yang tadi, nah ini saya terangkan untuk tinta jenis dye base ya. Ingat dye base itu kalau yang orang tahu kan tinta yang nggak tahan air ya. Itu bahasa ininya lah, bahasa umumnya seperti itu. Jenis-jenisnya nanti akan saya coba review. Dan salah satunya ada contoh tinta dye base 003. Nah, Solce 003 dulu kemasannya seperti ini. Nah, kalau yang terbaru sekarang sudah ada kotaknya. Tapi prinsipnya sama aja. Tintanya sama, botolnya sama, cuman lebih dikasih kardus biar lebih rapi. Mungkin kedepannya untuk tipe 664 itu semuanya ada kardusnya, sedang masih proses. Nah, pokoknya ini untuk tipe 003 Solce, basicnya dye base ya. Ini botolnya seperti yang saya tadi katakan, ini kualitas botolnya kualitas yang baik, jadi hampir mirip dengan yang original, tidak pakai aluminium foil, packing aluminium foil lagi. Kalau yang seri 003 cuma tinggal buka tutup langsung tancapkan, seperti mirip dengan originalnya. Cuman ini tutupnya sudah warna-warni ya, mengikuti warna tinta. Kalau hitam ya ini hitam, kalau biru cyan, magenta yellow ya sama, tutupnya cyan, magenta yellow. Oke. Ini untuk seri 003. 003 ini dipakainya di printer Epson yang bahasa yang terkenal di teknis itu Epson 4 digit. Maksudnya Epson 4 digit itu ada seri L1110, R3110 dan sebagainya. Biasanya pakainya serinya 03, 4 digit ya. Oke, ini cuma salah satu contoh. Kita punya juga tinta Solce tipenya 664. Nah, 664 sama 003 cuman beda botolnya. Kalau ini udah EcoTank ya. Bahasa Epson sekarang printer EcoTank ini nih, seperti ini 003. Kalau ini buat printer Epson serinya yang 3 digit. Contohnya L110 series, L360, L310, ya gitulah yang gitu ya. Yang 664 mungkin teman-teman sahabat-sahabat sudah tahu semua, saya nggak usah panjang lebar ngejelasin, sudah paham. Cuman saya di sini itu sebetulnya intinya kan pengen mereview kualitas cetak, daya tahan tinta Solce itu seperti apa kan gitu. Cuman ini produk-produk Solce yang kita punya. Jadi ada 003 yang dye base ya, ada yang 664. Terus kita juga punya dye base yang ini dye base juga. Jadi untuk seri dye base kita punya 3 varian, ada 003, 664 dan ini yang kita namakan mereknya dye ink. Ini dye ink. Biasanya kalau teman-teman dye ink ini dilarikannya buat printer Epson. Ini maaf bukan Epson, buat ke Canon, tapi ini buat Epson pun bisa. Cuman kan ada istilahnya ya, di kita itu ada bahasanya, ada yang reguler dan ada yang premium. Kalau ini yang mereknya Solce sama ini tinta premium kita. Kalau tinta regulernya ini. Jadi kalau teman-teman pengen cari tinta-tinta yang harganya low, kita punya mereknya dye ink. Tapi walaupun murah, ya belum tentu murahan. Ini hasil bisa dipertanggungjawabkan. Udah banyak juga yang pakai, bisa dicoba. Tapi ini yang premiumnya. Ini yang premiumnya. Kalau premiumnya kita kasih nama Solce. Tapi kalau yang ini kita kasih nama dye ink. Kalau ini 003 ini tintanya sama. Ini basicnya dye base semua.
Ini yang die base semua ya, kita sinikan. Ini die base. Setelah die base itu ini yang paket botol kecil, tapi kita juga punya paket literan. Ini contoh, ini paket literan. Kalau misalnya toko-toko kadang-kadang ada teman-teman mau mengemas sendiri, biasa kebanyakan kan seperti itu ya, tiap toko punya brand masing-masing, merek A, merek B, merek C sesuai tokonya. Kalau mau beli tinta literan kita punya. Ini yang premium. Nah, Solce ini ada 6 warna ya, ada light cyan, light magenta, kita komplit. Jadi black, cyan, magenta, yellow, LC dan LM, light cyan dan light magenta. Merek Solce. Barangnya seperti ini. Ada juga yang literan, yang reguler. Ini sama. Ini tinta yang regulernya dari Solce. Mereknya tak kasih merek Dye-In. Ini literan. Ini sama. Ada 6 warna juga. Ada LC, ada LM. Jadi nggak cuma 4 warna. Kita lengkap semuanya. 6 warna. Soalnya settingan kita rata-rata tintanya buat Epson. Kalau tinta buat Epson bagus, insya Allah ke yang lainnya oke lah. Mau dikasih ke Canon ya pasti lebih joss, lebih sick kan gitu. Itu yang ini. Tapi kalau di kita ini, di Solce ya khususnya, semua tipe printer tintanya beda-beda. Kalau yang Solce ini, Canon ada sendiri, Epson ada sendiri, Brother ada sendiri, HP ada sendiri. Kalau yang Solce ini ada, kita punya tinta masing-masing ya. Buat Canon ada, buat Epson ada, buat yang spesialis ini ada. Tapi keunggulannya ini, si Solce ini, walaupun ini buat Epson, saya garis bawahi ya, walaupun buat Epson, insya Allah ke semua printer dijamin bisa. Ini keunggulannya Solce itu. Cukup stok satu aja, ya udah lewat semua, nggak usah mikirin yang lain-lain. Ke Canon oke, ke HP oke, ke Brother oke. Itulah yang saya tahu. Banyak teman-teman yang sudah coba, termasuk saya di toko. Cuman ini buat semuanya. Jadi nggak usah kebanyakan stok lah, bahasanya gitu ya. Ini untuk tinta yang dye base, basic dye base. Informasi ya buat teman-teman. Tak kesinikan dulu. Setelah tinta dye base, kita juga punya tinta basicnya art paper. Art paper ya. Art paper itu identiknya dengan kalau kita ngeprint ke kertas art paper, ke kertas ivory, ke kertas stiker, itu bisa. Barangnya kita tetap ada 2. Saya di sini Solce itu ini kita kemasannya seperti ini. Kita ada 2 jenis tinta art paper. Ada tinta art paper reguler dan ada tinta art paper premium. Coba sini. Nah, ini contoh ya. Kalau ini reguler, kalau ini premium. Jelas. Ini dua-duanya kualitasnya oke punya. Cuman namanya reguler dan premium kan tetap harus ada perbedaan ya. Perbedaannya dari mana? Yang pertama jelas dari segi harga beda. Ini lebih mahal, soalnya premium. Tapi mahalnya nggak beda jauh lah. Kenapa lebih mahal? Soalnya dari segi kualitas, kalau buat ngeprint ini lebih nyeter warnanya, lebih ngejreng. Ini lebih tajam kan itu. Bukannya ini enggak tajam, ini tajam juga bagus, tapi lebih tajaman ini. Ya itulah bahasanya orang sini tuh ada harga ada rupa lah kan gitulah. Mungkin teman-teman tahu semua lah. Jadi istilahnya kadang-kadang kan pengen murah, pengen bagus. Ya gitulah. Biasanya ada barang ya ada harga ya ada rupa lah gitu. Tapi kalau Solce itu khususnya saya minta sama komandan saya dulu. Saya bilang gini, pokoknya saya minta disediakan setiap jenis tinta minimal ada 2 varian. Kenapa 2? Soalnya buat alternatif, buat temen-temen. Kadang-kadang kalau sudah di lapangan,
Yang pertama ada yang mencari kualitas, kita punya. Yang kedua ada orang yang senangnya cari harga yang murah, kita pun punya, kan gitu. Jadi kalau mau main kualitas kita punya, kalau pengen harga yang bersaing kita punya, kan gitu. Jadi semuanya saya minta ada alternatif, ada beberapa varian, minimal 2 varian lah. Saya sama komandan saya seperti ini. Tapi ya walaupun 2 varian ini, barang-barang ini sebelum saya pasarkan, insya Allah ini semua udah saya coba, sudah saya tes. Jadi nggak asal-asalan datang barang kita jual, nge-share. Ya soalnya walaupun gimana pun ya, saya pribadi tuh basic saya teknisi, jadi bukan pedagang tulen lah, bukan pedagang murni. Walaupun gimana kita coba dulu supaya teman-teman yang pakai nanti tuh udah nggak begitu memikirkan masalah kualitas lah. Insya Allah udah saya coba. Ini yang jenisnya art paper. Ini art paper. Oke ya, ini art paper udah saya ulas, ada 2 art paper. Terus kita lanjut, kita punya tinta sublimasi. Nah, ini tinta sublimasi. Tinta sublimasi, kalau di sublimasi istilahnya bukan lagi reguler sama premium. Kalau di sublimasi itu, ini tinta sublimasi, ini juga sama. Sublimasi. Cuman ini ada 2, sublimasinya ada 2. Kalau ini yang biasa, kalau ini yang glow in the dark. Jadi glow in the dark itu kalau di print di kaos, di tempat yang gelap ini bisa nyala. Jadi ada bahan fosfornya. Warna kuning sama merah, ini glow in the dark, jadi bisa nyala. Bisa nyala ini di tempat yang gelap. Nah, kalau untuk cyan sama blacknya, yang sublim pakainya yang ini. Dan gitu. Oke, sambil ada konsumen juga, kita sambil melayani, jadi sambil nge-live sambil jualan. Yang penting santai lah, nggak usah kaku-kaku, slow. Nah, banyak juga yang udah, pokoknya sambil nge-live sambil jualan juga. Soalnya gimana pun kita tukang dagang. Oke ya, ini sublim ada 2 juga, ada yang sublim biasa dan ada sublim glow in the dark. Gitu. Glow in sublim, ada tidak sublim literan. Khusus yang sering mencetak biasanya teman-teman yang usahanya digital digital printing atau digital apalah ya, pokoknya yang buat usaha bikin kaos, bikin ini, kalau paket pengen murah, ini ready, sublim literan, kemasan 1 liter. Takutnya kalau botol-botol kecil kan cepat habis nih, tak sediakan yang literan, kita ada. Pokoknya kita ada yang literan. Ini printer juga udah, ini sebentar ya, sambil kita printer mulai standby. Nanti kita mau nyoba dulu sambil kita merapikan dulu barang-barang yang ada. Santai ya, slow, tetap pantengin, jangan kemana-mana. Satu lagi. Buat temen-temen yang mencari paket tabung infus plus tinta, kayak seperti ini, siap pakai, kami juga ada. Oke? Kalau perlu nggak usah sungkan, japri aja. Pokoknya di japri aja lah. Kita harganya harga merakyat, tenang aja. Harga seduluran kita mah. Ini oke ya, produk-produk soalnya udah saya sedikit banyak saya informasikan, saya terangkan. Nanti saya pengen mencoba kualitas hasil cetaknya seperti apa. Nanti saya lihatkan juga buat sahabat-sahabat semuanya. Oke? Bentar lagi saya coba. Ini
printer sudah mulai standby nih. Mau saya coba tes nozzle dulu. Apa udah ready langsung ngeprint atau perlu di clean dulu? Ya nggak tahu ya. Saya coba dulu sambil ngerapikan ini. Oke. Bisa? Sama teleponnya ada? Kirim bisa Pak. Takut yang terus berapa kali. Sering Pak, sering. Jadi pinter iPhone itu biasanya pinter ada. Pendapatnya gimana nih Pak setelah Bapak beli produk kami nih, hasilnya gimana nih? Sampai Thank you Pak, terima kasih. murah. Kalau istilahnya dijual lagi masih bisa ya Pak ya? Cuman nggak enak. Saya lihatkan ya buat teman-teman. Ini, Pak. Ada informasi, ini informasi sebelumnya tak lihatkan. Jadi katanya Epson seri 4 digit yang L110, L3110, dotnya atau print headnya tuh lebih halus. Jadi dulu saya dikasih tahu sahabat saya dari Semarang, Ang, kalau seri-seri baru itu lebih halus itunya apa nozzle-nya. Jadi katanya beda sama seri-seri yang ini, tapi headnya sama, dipasang ke tempat yang lain ke yang L3 digit bisa. Langsung dapat informasi juga dari temen juga yang ini apa, yang ngasih tahu emang seperti itu ya hasilnya apa si headnya pasti halus. Nah ini barusan setelah di ink charger dan kalibrasi selesai, ini lembar pertama perdana ngeprint. Saya lihatkan ya hasil langsung seperti ini. Oke, udah jelas. Ini perdana, lembar pertama. Kita coba ngeprint teks. Oke Mas Ali, mainkan. Saya di sini, ini operatornya. Ini bos merangkap operator katanya. Kalau saya di sini bintang tamu, katanya sudah membawakan acara. Oke, ya. Kalau kata Pade Bengal situ, katanya kalau kita main YouTube itu candu, racun katanya. Kalau udah sekali kita pengen lagi. Saya nyoba 2 kali live, malah ketiga kali. Oke Pak D, matur thank you Pak D. Tolong saya dibimbing ya biar jadi YouTuber saya. Oke. Nah, nggak usah 2 kali, 1 kali udah bagus ini mah. Nih. Oke. Sekarang kita nyoba ngeprint, coba sekali lagi Mas. Kita sekali lagi ya. Ini saya simpan dulu di sini biar nggak kebanyakan. Nah ini yang kedua tetap oke. Nanti saya pengen nyoba pakai kertas apa? Kertas HPS biasa. Ini saya nyoba ngeprint gambar A4 full color. Udah gitu nanti kita nyoba ngeprint gambar pakai kertas glossy. Hasilnya seperti apa? Oke? Nanti aja sebentar. Nanti kita demokan yang ada sesuatu biar lebih gimana gitu. Kita ngeprint dulu, oke? Ya, Mas Ali, mainkan. Kita main pakai HPS apa? Tes gambar seperti apa? Ini kertas HPS ya. KPS nya ini berapa gram nih? 70 gram. HPS 70 gram. Oke, sambil menunggu, nanti di akhir acara pasti tak kasih sesuatu. Apa sih yang plusnya di Source itu? Itu harus ada plusnya.
Kalau misalnya standar-standar aja, biasa-biasa aja, wah banyak temennya. Harus yang luar biasa. Saya pengennya soal itu pengen yang sedikit luar biasa. Nanti saya lihatkan. Sampai tuntas dulu ngetes ya. Ini resolusi pakai normal ya. Walaupun saya tidak lihat, tapi saya bisa dengar dari pergerakan ini. Barang ini bisa lihat. Ini resolusinya normal ini. Betul kan? Nah, normal atau standar. Ini normal standar seperti ini ya. diambilin di belakang aja. Nah, itu. Karena promo tuh. Ya, nanti. Nah, setelah ini apa? Ini pakai kertas kualitas normal ya. Ini resolusi standar. Pakai kertas HPS biasa. Nah, nanti kita coba pakai kertas potong. Ini kita juga punya produknya BB kertas glossy. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu nyari kertas glossy atau yang double size atau kertas inkjet paper, kita ready. Nanti bisa japri ke Mas Ali ya. Kalau khusus masalah kertas, tapi kalau ke Mas Ali kesusahan, japri saya bisa nanti saya sampaikan. Soalnya kita mah tim, kerjanya sebagai tim rewo. Ada saya, ada Bang Kenny, ada Bang Ali, ya ini ada kameranya Bang Dika nih. Nah, pokoknya kita mah tim rewo. Hitung-hitung sambil inilah. Pokoknya walaupun puasa, lemas, kita tetap harus semangat. Jangan lemes kan gitu, semangat. Nih hasil cetaknya. Nah, sebentar Mas Ali. Ini nanti saya coba taruh di sini ya, biar jelas ya. Gambarnya beda banget. Enggak ya sama. Buat perbandingan. Yang sama. Sekarang saya akan tes lagi pakai glossy paper. Glossy paper, gambar sama, resolusi sama, kan gitu. Oke? Gambar sama, resolusi sama. Coba. Nanti pokoknya kita ngeprint lah 2 apa 3 kali ngeprint lah. Nanti kita coba. Nanti udah gini kita coba pakai HPS lagi kayak apa. Tujuannya kenapa banyak ngeprint? Pengen lihat tintanya stabil enggak? Itu yang penting. Jadi kadang-kadang selembar bagus, 2 lembar bagus, kesananya babak belur. Ada seperti itu. Ya ini tujuannya apa, ngeblok tintanya stabil enggak? Nah, gitu. Ini stabil enggaknya kan nanti teman-teman sahabat-sahabat semua bisa lihat kan gitu. Ini apa adanya lah, nggak ada edit-editan, seala kadarnya, senatural-naturalnya mungkin. Oke? Ini pakai glossy paper. Udah, ini nyoba lagi pakai kertas buat demo. Nyoba 2 ya. Soalnya aku perlu buat dipoto. Boleh, nomor beda. Sip. Ini bulan puasa, gambarnya yang seperti ini, aduh. Godaan ini. Bikin haus. Seger kan gitu. Apa? Botol kosong banyak kan? Salah satu Botolnya nggak ada. Oh, ini pokoknya yang ada di sini tak review semua ya, buat teman-teman, sahabat-sahabat yang perlu botol kosong, pengen ngemas sendiri, pengen punya ngemas sendiri, pokoknya pengen dikasih merek sendiri, kita juga ready. Botol kosongnya ready, tinta literan ready. Gitulah pokoknya. One stop service lah pokoknya. Ada apa-apa ada. Kalau yang nggak ada, request nanti kita carikan. Gimana caranya barang ada. Tak carikan, tak usahakan. Kita ada. Nih botol kosong. Ini ada 2 macam ya. Ada botol gini atau ada yang mirip seperti mana? Oh beda. Namanya tuh botol sirup.
Nah, tutupnya seperti ini, tapi botolnya botol bening sirup. Ada di belakang di kardus, aduh nggak bisa dibuka, nanti aja lah lain kali kalau perlu botol japri aja lah kan gitu. Dan untuk spare part printer, waduh sebentar, kita review lagi, ini malah melenceng kemana-mana, sekali dikasih hati malah dikeluarin semua, teng. Nah ini dia. Terus mas, paket sama salib. Oke siap mas, paketnya diterima, tolong diterima bang. Kita sambil nge-review, ada teman, ada yang datang, ada konsumen, ada paket, kita review semua. Ini adalah pakai glossy paper dengan hasil cetak resolusi cetak standar. Kalau pakai resolusi cetak yang high, tahu sendiri ya, lebih jreng lah kan gitu. Nih monggo simak. Itu yang biasa. Standar belajar, standar. Kita ngeprint lagi, pokoknya saya minta diprintkan 3 atau 4 lembar lagi. Tujuannya bukan pengen ngeprint, pengen tahu kestabilan tinta, intinya kan gitu. Jadi ngeprint ngeblok, resolusinya pakai standar, nggak pakai high ya. Soalnya standar itu ya harus ngeprint tag ini full color, ya paling jebol ya jebol. Kalau kurang bagus jebol, tapi kalau barangnya bagus ya insya Allah tenang lah. Paling lemas printernya kalau ngajar solce mah. Oke. Pokoknya ini sedang kita coba lagi 2-3 kali lembar, 2-3 lembar lagi. Nah sambil nge-review yang lain. Kalau yang nyari printhead original seri L series, kita ready. Ingat, mau yang second aku punya, mau yang baru aku punya. Kalau masalah printhead japri ke saya aja lah, soalnya barangnya ready ya. Yang second tinggal ada satu tinggal satu kalau nggak salah. Aku kemarin tadi punya 4, udah laku 3, tinggal 1. Kalau yang baru stoknya banyak. Kalau baru ready sekitar 25 piece ginian ada baru ya. Ini kalau ini head buat serinya Brother. Ini head Brother ya. Ini juga sama, head punya Brother. Ini T300, ini T3520 ini. Oke. Ini menginformasikan aja ya. Ini cuma saya menginformasikan. Ini ada pokoknya spare part inkjet. Soalnya sekarang saya membahasnya inkjet bukan laser jet. Kalau laser jet kemarin sudah, teman-teman sudah tahu kita produk inkjet semua. Yang kita review produk-produk inkjet yang ada di toko kita. Oke? Ada lagi. Ini adalah kerupuk kecimpring. Bukan deng, ini adalah gear ASF untuk seri L4 digit, L1100, L3100 series lah, inilah. Nah, ini kayak kecimpring ini, kerupuk ini, gear ready ini. Biasanya pada ompongnya gear. Setelah gear, datang lagi. Sekarang karet ASF untuk L series ya. Karet ASF untuk L series, L yang 3 digit. Kalau ke 4 digit kayaknya beda, kayaknya ya. 3 digit. Oke ya. Sambil nunggu lagi. Ini sudah saya printkan lagi, masih stabil. Cuman gambarnya ini filenya kecil. Jadi agak kurang begitu apa ya? Filenya kecil, kayak pecah-pecah. Nanti kita ngeprint pakai yang tadi lagi. Itu filenya besar. Soalnya bagusnya gambar tuh tergantung file. Kalau filenya kecil dipakai ya pecah. Ini bukan blobor ya, ini pecah. Karena filenya kekecilan. Pokoknya ini ada teks. Nanti coba teks sekali lagi. Ini soalnya buat aku lupa. Ini itu jangan itu ya, sini kan. Nah ini buat apa ya,
ya buat dokumen-dokumen lah, biar nanti kalau ada konsumen beli nggak usah nanyain, nggak usah ngeprint, tinggal ngasihnya contoh cetak, Pak jamin. Tintanya apa? Solce. Pas nanti terakhir tak kasih sesuatu yang beda dari yang lain, tinta Solce ini ya. Tunggu, simaklah pas akhir acara kita akan sedikit reviewnya yang agak ekstrim reviewnya. Tapi review ini yang saya sampaikan, saya garis bawahi lagi ya, ini berdasarkan logika saya, ini berdasarkan pengamatan saya yang saya tahu. Jadi saya tidak di training sama yang punya barang. Itu barang tuh komposisinya anu-anu. Jadi kalau nanyain komposisinya apa saya nggak tahu. Soalnya saya tidak dikasih tahu sama yang punya barang. Cuman saya tuh dikasih barang, ini tolong kamu tes, bahasanya seperti itu. Kalau sekarang kan saya tak review lah, tolong kamu tes. Soalnya ngetes saya tuh ada tahapan-tahapannya. Mungkin teman-teman teknisi semua sama, cara ngetes tinta tuh ada tahapan-tahapannya. Termasuk saya mempunyai patokan tahapan-tahapan. Yang pertama, cara ngetes saya itu pertama yang saya perhatikan adalah kestabilan. Stabilan itu apa? Meliputi apa? Kestabilan itu pertama kuat di cartridge, kuat di printhead. Jadi masalah hasil bagus, hasil ngejreng, hasil apa, itu mah nomor sekian buat saya. Saya cari adalah daya tahan, stabil, daya tahan dan stabil. Jadi istilahnya apa? Sebelum barang saya pasarkan, saya tes dulu. Ini barang stabil nggak, kuat nggak? Kalau dimasukin ke cartridge, kuat nggak? Kalau dimasukin ke printhead, kuat nggak? Baru saya naikkan lagi. Kalau misalnya sudah lolos, sudah masuk berdasarkan ke standar saya, baru saya tingkatkan. Baru kita kejar untuk hasil cetak. Komposisi warna, hitamnya kurang gimana, kurang pekat apa gimana. Soalnya untuk tinta Solce ini, sebelum saya pasarkan, saya pasti langsung nge-requestnya apa? Bos, tolong hitamnya tambah sekian persen. Bos, tolong birunya tambah sekian persen. Kalau nggak percaya, tanya sama komandan saya. Soalnya kalau khusus urusan tinta saya agak rewel ya. Soalnya saya mainan printer lahirnya dari inkjet. Dari tahun 9 sekian sampai sekian saya mainnya inkjet. Jadi kalau masalah inkjet, nawarin tinta sama saya, aku agak rewel orangnya. Kalau toner ya istilahnya merem lah kalau ngetes toner mah. Jelek, buang, ganti, selesai. Kalau inkjet nggak bisa nyoba cuma 1-2 lembar kalau inkjet. Perlu waktu, perlu proses. Diamin 1 hari gimana, seminggu gimana, sebulan gimana. Saya sudah masakan selama 1,5 tahun lebih lah. Ini alhamdulillah nggak ada komplain. Banyaklah teman-teman, mungkin teman-teman ya Purwokerto, Bandung, nggak usah sebutin ya, banyaklah, nanti sebutin repot sayanya. Pokoknya tahulah teman-teman, udah banyak yang tahu. Jadi saya mau komentar terlalu lebay-lebay amat apa nggak enak ya. Nah pokoknya kalau masih nggak percaya dengan produk Solce, silahkan dicoba aja. Coba beli satu botol apa 2 botol, cobalah sendiri, rasakan sensasinya. Kalau sudah nyoba, sudah tahu, nah itulah. Cuman ingat ya, saya tidak membandingkan antara merek A, merek B, dan merek C. Saya tidak mau ngebandingkan. Teman-teman semua pemain tuh tahu semua lah. Barang yang bagus tuh seperti apa, ini seperti apa. Kenapa? Kita tuh punya standar masing-masing. Secara teknisi mempunyai standar masing-masing. Ada yang seneng gini, ada yang seneng gini. Kalau saya yang pertama itu adalah daya tahan ya, kestabilan dan daya tahan. Baru ke warna. Dan ini warna-warna yang dari Solce itu, ini hasil dari udah request saya apa. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada di Solce udah saya sampaikan sama komandan saya. Tolong aku ditingkatkan warna ini, tolong ditingkatkan warna ini, dan akhirnya menemukan formula yang oke menurut saya. Ini udah mumpuni lah istilahnya. Harga kualitas premium, harga pun merakyat lah. Monggo kalau penasaran japri aku ya. Kalau nggak japri aku boleh ke Bang Kenny, ke Bos Kenny lah, ke sama beliau, sama aja. Kita soalnya satu tim, atau ke Bang Ali, kita satu tim pokoknya. Kita dari tim dari Solce ID Indonesia, kita mungkin salah satu wakilnya. Oke, ini sudah saya coba beberapa dan teks lagi satu mas. Ini buat dokumen saya
Ini soalnya perlu, nggak bakalan saya tes ekstrim. Ini buat demo saya, buat saya perlu foto ini. Nanti akhir ini mau tak foto-foto buat channel YouTube biar hasilnya bagus kalau ngedit. Oke. Nah, mungkin yang terakhir ini aja ya, ini kita demokan. Oke. Udah ya. Ini taruh. Nah, mungkin demo saya yang terakhir buat teman-teman semua. Kan ini saya pengennya apa? Pengen lain dari yang lain, pengen ada sesuatu yang berbeda. Tinta Soce itu basicnya dye base, perlu diketahui ya, saya garis bawahi. Tinta Soce 003 yang di sini basicnya dye base, tetapi ada tetapinya. Yang plus dari Soce, walaupun dye base dia tahan air, ya. Walaupun dye base dia tetap waterproof. Sudah ada yang mencoba, kalau di Purwokerto ada Mas Wisnu sama Mas Andi mendemokan videonya. Kalau di Bandung ada Mas Kiki. Saya pun belum nyoba. Akan saya demokan. Anti air enggak. Oke, nih bedanya nih. Walaupun dye base ini anti air. Ini promonya biar kepalang. Nih. Yang warna sekalian ya. Oke, cuman sekian aja. Ini cuman buat demo aja. Masa saya yang jualan kalah sama Kiki, salah sama Wisnu sama Mas Andi. Aku juga pengen nyemprot-nyemprot. Oke, salam. Mungkin apa ya? Masih ada ya nggak yang perlu disampaikan? Kalau teman-teman sahabat-sahabat mau bertanya masalah tinta Soce, komenlah di bawah komen. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Dan satu lagi, nih kesini Dik. Satu lagi ya, buat teman-teman di daerah atau di kota-kota lain yang pengen menjadi agen Soce, hubungi saya atau Mas Kenny. Saya punya harga yang istimewa. Jadi harganya bersaing sama nanti dengan kita jual ke ini ke teman-teman yang lain. Oke? Japri kita. Tapi kita itu dapat perintah dari komandan, satu kota cuman satu orang, ya. Satu kota cuman satu orang agen. Jadi tidak bisa double. Kalau Soce satu kota satu. Cuman gitu aja ya. Mungkin seperti itu live kali ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya, salah-salah penyebutan, kurang enak di hati teman-teman, di kuping ke teman-teman, ya tolonglah dimaafkan. Ya ini saya cuman di sini mencoba mereview produk-produk Soce yang saya pasarkan. Oke, cukup di sini dulu penampilan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semangat. Semoga kita semua sehat selalu, dijauhkan dari seluruh penyakit yang sedang melanda bumi tercinta kita ini. Ya. Itu aja. Akhir kata, saya Angherli beserta ada Bang Kenny, Bang Ali. Nah, kalau ini pengen ini Bang Kenny. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.